Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran tadi. Eh, Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Ini ada Agung, Al-Ghifari, Lala. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada Lala. Dari mana Lala? Dari Semarang, Hmm, dari Semarang. Sekarang aktivitasnya apa? ngajar di sekolah, Ngajar pondok itu. di sekolah, Sekolah apa? SMP, SMA? di SMP, Oh, SMP. Ngajar apa? Dinia, agama. agama. Oke. Terus Al-Ghifari. Ya, Dari mana Al-Ghifari? saya dari Subang, sekarang mahasiswa di Universitas Islam Nusantara Bandung. Di mana? Di Bandung. Ya, di Bandung. Asal Hmm. Subang, asal Subang, sekarang lagi di Bandung. Oke. Dulu pernah belajar apa? Untuk pelajaran Nahu sorofnya. Pernah belajar apa? Paling jurumnya tadi. Durmia. Di pondok ya? Ya, di kota. Nah, Mas tuh. Berikutnya Agung. Pak Agung. Dari mana Pak Agung? Eh, anak dari Riau, Ustaz, dari Pekanbaru. Cuman sekarang lagi ada di Sumatera Barat, Ustaz. Hmm, Mm. pondok itu ya? Bukan, Ustaz. Alhamdulillah, anak ada selesai mondok, Ustaz. Oh, sudah pondok. Nah, sekarang lagi bertugas apa, Ustaz? Jadi takmir. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Hmm. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali kegiatan pembelajaran baca kitab ya. Dan untuk pertama kali kita akan mulai dari pengantar terlebih dahulu. Seperti yang saya singgung dalam eh, technical meeting bahwa untuk tingkat intermediate ini kita langsung terkait dengan eh, rumus-rumus rumus-rumus baca kitab, tapi sebelumnya harus menguasai pengantarnya terkait dengan isim ma'rifat dan isim nakirah. PPT-nya kelihatan ya. Kelihatan, Ustaz. Ya, jadi kita pahami terlebih dahulu apa itu isim makrifat dan apa itu isim nakiro, kemudian juga isim mabni dan isim mu'rab.
supaya nanti ketika masuk dalam pembahasan dari mulai pembahasan pertama sampai akhir kita bisa menguasainya. Yang pertama adalah isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti umum. Tandanya tidak ada alif dan lam. Ya, jadi setiap isim pada awalnya itu nakiroh. Kitabun, kolamun, waladun, rojulun, madrasatun, faslun, baitun, ustadun, tilmidun, kursiyun, jamilun, jadidun, karimun, latifun, hakimun, adilun, rahimun, azizun, nasirun, qaribun, ba'idun. Ya, ini contoh-contoh isim nakiro masih menunjukkan umum. Kitabun, kitab. Kitab yang mana masih belum jelas ya. Belum menunjukkan khusus. Beda dengan kitabi, kitab saya, ini berarti sudah khusus. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, itu berarti sudah khusus. Bukan kitabnya Ali, bukan kitabnya Z. Tapi kalau kitabun saja, itu berarti masih umum, masih nakiroh. Cirinya nggak ada alnya. Jadi kalau isim tidak ada alnya, itu berarti nakiroh dan bacaannya ditanwin saja. Kecuali yang isim ghairu munsharif, yang tidak boleh ditanwin. Jadi kalau antum ketemu isim tidak ada alnya berarti itu isim nakiroh. Yang kedua adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat isim yang menunjukkan arti khusus. Jadi kebalikannya. Jadi kalau nakiroh masih umum, kalau ma'rifat sudah menjadi khusus. Apa saja? Ini saya sebutkan 6, ya, meskipun nanti masih ada lagi, tapi ini yang paling banyak. Yang pertama adalah isim yang ada alnya. Jadi kalau sudah ada al, berarti sudah khusus. Jadi kalau kitabun itu artinya kitab, tapi kalau al-kitab, satu kitab, suatu kitab. Ya. Kolamun artinya pulpen, kalau al-kolamu, suatu pulpen atau satu pulpen. Pulpen itu berarti sudah khusus. Al-walad juga begitu. Ar-rajul juga berarti sudah menunjukkan khusus. Orang laki-laki tersebut, anak tersebut, anak itu, seorang anak, seorang laki-laki, itu berarti sudah khusus. Jadi ciri yang pertama ada alnya. Yang kedua, nama. Ya, berarti nama. Semua nama itu berarti sudah khusus, sudah ma'rifat. Nama orang, nama benda, nama buku, nama negara, nama desa, Indonesia itu berarti sudah khusus. Makkah, nama kota sudah khusus. Ahmad, Ali, Muhammad, jadi semua nama itu sudah menunjukkan ma'rifat, menunjukkan khusus. Yang ketiga adalah kata ganti atau disebut dengan isim domir. Isim domir sudah menunjukkan khusus. Meskipun dianya siapa belum jelas ya, tapi berarti sudah khusus. Dia laki-laki, huwa satu laki-laki, huma dua laki-laki, hum banyak laki-laki, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu isim domir yang di depannya, isim domir yang terpisah. Kalau yang nyambung seperti hu, huwa menjadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, i, kuma, kunna, yana atau nina. Ya, jadi itu yang menunjukkan kata ganti. Jadi kalau kita buka kitabmu, kitab kamu, itu berarti sudah khusus. Kitabi, kitab saya, itu berarti sudah khusus.
Yang keempat adalah isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Hada ini, hadihi ini. Zalika itu, tilka itu, huna di sana, hunalika di sana. Jadi isim isyarah itu sudah menunjukkan eh, khusus ma'rifat ya. Isim isyarah disebut isim ma'rifat. Kemudian kata hubung atau isim mausul, kata yang menyambungkan dengan kata sebelumnya. Jadi kayak alladzi, allati artinya yang. Jadi Muhammad datang, Muhammad yang. Nah, itu yang apa maunya, yang membawa buku atau yang, jadi kata membawa buku digabung dengan atau disambung dengan Muhammad. Nah, isim mausul ini disebut isim ma'rifat. Jadi alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan satu, alladzani laki-laki dua, allatani perempuan dua, alladzina banyak laki-laki, allati banyak perempuan. Allati atau allai juga bisa. Allawati juga termasuk dari yang banyak menunjukkan perempuan banyak. Artinya yang. Nah, nanti dalam kitab biasanya isi mausul itu harus ada kalimat setelahnya atau jumlah yang digabung atau yang disambung. Kayak tadi ja'a Muhammadun alladzi yahmilul kitab. Nah, alladzi yahmilul kitab itu alladzinya isi mausul jumlah setelahnya yang digabung namanya silah yang disambung ya. Dan yang keenam adalah isim yang disandarkan pada salah satu isim ma'rifat di atas. Nah, jadi seperti contoh kolamu Muhammadin. Kolam disandarkan kepada kata Muhammad. Muhammad itu termasuk isim ma'rifat. Maka kolam itu sudah menjadi ma'rifat karena disandarkan kepada nama yang merupakan isim ma'rifat. Kitabul Ustadzi, kitabnya Ustadz. Kitabul Ustadzi, kitabun asalnya nakiroh. Tapi ketika disandarkan kepada al-Ustadzi yang ma'rifat karena ada al, maka kitabu menjadi ma'rifat. Kita buka, kitab disandarkan kepada ka yang merupakan isim domir yang ma'rifat. Maka kita buka sudah menjadi ma'rifat. Waladuhu, walad disandarkan kepada hu, maka menjadi ma'rifat. Qalamu hadza, pulpennya orang ini, maka juga sudah ma'rifat karena disandarkan kepada kata ma'rifat berupa hadza. Nah, sampai di sini bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Paham semua ya? Iya, Ustaz. Ya. Berikutnya adalah isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap tidak berubah. Jadi dia kedudukannya sebagai apa saja tidak berubah. Nah, nanti yang berubah itu karena dia mabni maka mahalnya nanti ya.
Jadi kalau kedudukannya sebagai apa itu yang berubah kedudukannya, tapi harokatnya tidak berubah. Jadi apa saja dia tidak berubah. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir ini isim yang tidak berubah. Huwa, huma, hum atau hu, huma, hum tadi itu harokatnya tidak berubah. Cuma yang berubah adalah mahalnya, kedudukannya. Huwa ustadzun. Ma ra'aitu illa huwa. Ya, huwa tetap. Jadi yang pertama huwa ustadzun, huwanya mubtada. Kalau ma ra'aitu illa huwa berarti huwanya jadi maf'ul bih. Mahalnya mahal nasab atau mahal rofa sebagai apa? Sedangkan harokat huwanya tidak berubah. Itu namanya mabni. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah juga termasuk isim mabni. Jadi kitabun, hadza mubtada. Berarti dia mahal rofa. Ra'aitu hadzal rajul. Tetap hadza. Ra'aitu hadzal rajul. Ra'aitu fi'il fa'il, hadzanya maf'ul bih, hadzanya tetap hadza. Bi hadzal rajul. Marartu bi hadzal rajul. Ada bi huruf jar, hadzanya tetap tidak berubah ya. Itu namanya isim mabni yang tidak mengalami perubahan harokat meskipun dia kedudukannya berubah, mahalnya berubah. Berikutnya adalah isim mausul ya. Isim mausul tadi alladzi ya, sama ya, dia tidak mengalami perubahan harokat, yang berubah adalah mahal atau kedudukannya. Dan isim istifham. Istifham juga sama ya, isim kata tanya. Aina, min, ma, kaifa, mata itu tetap tidak berubah karena dia mabni, yang berubah adalah kedudukannya. Ila aina, min aina tetap ya, tidak berubah. Berikutnya isim mu'rab ya, di sini isim yang mengalami perubahan harokat atau perubahan huruf. Kenapa dia berubah? Karena ada amil atau ada faktor yang merubah. Amil itu adalah faktor yang merubah. Baik faktor yang merubah itu tampak atau tidak tampak. Ya, perubahan dalam isim itu ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jar. Sedangkan perubahan dalam fiil itu ada tiga juga, rofa, nasab, dan jazm. Sedangkan isim mu'rab sendiri itu ada 7. Ya, sini saya sebutkan 7 yang paling sering kita dapatkan. Ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti satu. Jadi semua isim pada awalnya itu isim mufrad. Nah, kemudian yang kedua isim tasniyah yang menunjukkan arti dua, ada tambahan alif dan nun. Dan jamak taksir. Jamak taksir berarti isim yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Biasanya untuk kata benda. Kata benda atau juga boleh berupa nama orang, berupa orang ya. Tapi eh, cirinya adalah dia berubah dari jenis mufradnya, bentuk mufradnya. Kemudian jamak muannas salim, isim yang menunjukkan arti perempuan banyak, ada tambahan alif dan ta di belakang. Jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan
laki-laki banyak, tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di belakang. Kemudian asmaul khamsah, isim yang 5, abun, akhun, hamun, hu dan lu, dan isim ghairu munsharif. Ini yang saya singgung di atas, isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, seperti umpamanya isim yang menunjukkan nama dan wazan fiil, isim yang menunjukkan nama akhirannya alif dan nun, atau isim yang menunjukkan nama bukan Arab atau Ajam. Ya, ini tanda i'rabnya. Isim mufrad tanda rofa dengan dhammah, nasabnya dengan fathah dan jarnya dengan kasrah. Contoh di sini ja'a Muhammadun. Muhammadun ini posisinya sebagai fa'il, ya. Fa'il harus dibaca rofa, jatuh setelah fi'il. Tanda rofanya dengan domah karena dia isim mufrad. Yang kedua, ketika nasab, contohnya seperti kalau ada inna. Inna ini amil ya, yang menasabkan isim. Maka setiap ada kata isim setelah inna, maka wajib dibaca nasab. Karena dia isim mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian ketika harus dijar, seperti umpamanya kalau ada huruf jar, maka tanda jarnya dengan kasrah. Ini isim mufrad. Kalau isim tasniyah, tanda rofanya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Ya, contoh di sini ja'a Muhammadani. Ya, ini Muhammadani posisinya dibaca rofa sebagai fa'il. Kemudian ra'aitu Muhammadaini, ya, yang Muhammadani alif dan nun. Sedangkan Muhammadaini ini ketika nasab sebagai maf'ul bih, dan marartu bi Muhammadaini ini simtasnya ketika jar karena ada huruf jar. Tanda jarnya sama dengan tanda nasabnya adalah ya dan nun. Muhammadain. Kemudian jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Jamak taksir, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, sama dengan eh, si mufrad ya. Jamak muannas salim, rofaknya dengan dhammah, nasab dan jarnya dengan kasrah. Ja'at muslimatu ketika rofak dengan dhammah, ketika nasab innal muslimati. Nah, dibaca kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Sama dengan ketika jar marartu bil muslimati dengan kasrah. Sim ghairu munsharif, rofaknya dengan domah, nasab dan jarnya dengan fathah. Ja'a Ahmadu, ya. Ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Dan yang terakhir asmaul khamsah, rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif dan jarnya dengan ya. Ja'a akhuka, ra'aitu akhoka, marartu bi akhika. Nah, sampai sini bisa bisa dipahami. Ya, jadi ini pengantar untuk masuk ke rumus-rumus ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Kalau isim mabni, mu'rab, tanda-tanda i'rab sudah paham, sudah mengenal semuanya, Allah untuk kesananya gampang. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan. Apakah suara saya kedengeran? Oh ya, kecil, kecil. Tuh, Oh ya, dengar apa terdengar Ustaz? terdengar, cuma kecil. Oh ya. Jadi saya mau menanyakan yang terakhir tadi Ustaz, yang roa itu
Nah, itu yang ini. Nah, ini kan yang asma yang isim ghair munsharif sama asmaul hamzah itu kan kalau tanda rufaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif dan isimnya dengan ya. Itu kan ada ja'a itu menjadi akhiar, menjadi nasab. Terus doa itu akhota itu gimana ya Ustaz, saya masih bingung. Maksudnya Ya, susunannya itu Ustaz. betul. Eh, Asmaul Khamsah tahu ya? Tahu Asmaul Khamsah ya? Isim yang Iya lima tahu, tahu? iya tahu. Ya, Maksudnya Abun. yang ja'a ya, yang jadi Jadi bentar-bentar. kata Saya Asmaul masih Khamsah, sebentar. Kata Asmaul Khamsah, Abun, Ahun, Hamun, Fu, dan Du, itu dibedakan dari isim mufrad ya. Karena tanda i'rabnya berbeda. Kalau isim mufrad kan tanda rafa'nya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Kalau asmaul khamsah ini orang Arab menyebutnya ketika dia dibaca rafa, maka tanda rafa'nya dengan wawu. Contohnya di sini ja'a ahuka. Nggak boleh ja'a ahuka, nggak boleh. Ya, jadi harus ada wawu. Makanya di situ ada wawu ja'a ahuka. Ketika nasab juga tidak boleh ro'a itu akhoka, tidak boleh. Tapi harus ada alif. Ro'a itu akhoka. Ketika jar juga tidak boleh bi akhika. Tidak boleh, harus ada ya-nya. Maror itu bi akhika. Ya itu, jadi wawu, alif, dan ya-nya itu menjadi tanda i'rabnya. Bisa dipahami. iya Ustaz. Nah, ada lagi yang lain? Izin Ustaz, Halo? Ya, silakan. eh, saya masih kurang paham dengan pengertian jama taksir, Ustaz. Jama taksir, oke. Jadi jama taksir itu isim yang menunjukkan arti banyak, tapi berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya kitabun, ya, kitabun jamaknya kutubun. Jadi orang Arab menyebutnya kalau jamak kutubun. Nah, ini kan berubah. Beda dengan isim tasniah. Kalau isim tasniah kan kitabun, kalau dua tinggal nambah alif dan nun, kitabani. Nah, atau jamak mudzakkar salim. Kalau laki-laki banyak tinggal nambah wawu dan nun. Muslimun, muslimuna, ya. Atau jamak muannats salim yang menunjukkan perempuan, tinggal nambahi alif dan ta. Muslimatun menjadi muslimatun. Jadi bentuk katanya itu tidak berubah dari mufradnya. Sedangkan jama taksir itu berubah total. Jadi kitabun menjadi kutubun. Tilmidun menjadi talamidu. Baitun menjadi buyutun. Nah, itu memang harus dihafal ya, atau harus lihat kamus. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Itu semuanya simai, atau apa yang kita dengar dari orang Arab. Jadi tidak bisa kita buat sendiri jamak taksirnya. Itu untuk jamak yang kata benda. Jadi biasanya jamak yang kata benda atau eh, hewan bisa ya. Bukan menunjukkan eh, orang laki-laki atau orang perempuan. Jadi untuk kata benda. Tapi ada juga yang menunjukkan orang yang berakal seperti kata ustadzun tadi menjadi asatid. Tilmidun menjadi talamid, waladun menjadi aulad, ya. Jadi seperti itu.
Tapi kebanyakannya untuk menunjukkan tidak berakal, menunjukkan benda atau yang tidak berakal. Oke, ada lagi? Bisa difahami ya, Kifari ya. Untuk wazannya, wazan jama taksir banyak sekali. Dan para ulama itu hanya sebatas mengelompokkan, bukan membuat sebuah ketentuan. Kebanyakannya, umpamanya kalau eh, apa namanya ikut wazan fa'lun, maka jama taksirnya bisa af'alun, ya kayak naun menjadi anwaun atau fu'ulun, baitun menjadi buyutun. Nah, itu hanya sebatas mengelompokkan, mengelompokkan. Tapi harus dihafal, harus dilihat di kamus. Nggak bisa kita karang sendiri. Jadi wazan-wazannya banyak sekali. Jadi harus lihat di kamus, Ustaz. Jadi kan Ya, kalau misal jama mudzakkar salim kan contoh kata masjidun bisa jadi masjiduna begitu. Kalau jama taksir tuh nggak bisa kita ngarang sendiri. nggak bisa. Kecuali yang sudah pasti kayak kayak seperti maf'alun, mafail, ya. Jadi yang ikut wazan maf'alun biasanya wazannya jama taksirnya mafail atau mif'alun, mafailu. Itu biasanya dari simakan ya atau isim zaman itu bisa di diklasifikasikan atau bisa diikutkan wazan seperti itu. Tapi itu sebenarnya hanya pengelompokan tadi, pengelompokan dari kebiasaan orang Arab. Jadi kayak kayak masjidun tadi, masajid, mas jamaknya. Eh, malabun, malaib, maidanun, mayadin. Jadi biasanya orang Arab membuat jamaknya seperti itu, kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita eh, latihannya ya. Ini mengidentifikasi mana yang isim ma'rifat dan mana yang isim nakirah. Jadi masih belum kita membahas tentang i'rabnya ya, i'rabnya nanti. Sekarang kita identifikasi yang ma'rifat dan nakirah terlebih dahulu. Oke, sekarang silakan siapa ini? Eh, Al-Ghifari. Coba diidentifikasi. Al-amilu ini nakirah atau ma'rifat? Makrifat yang ada alif lamnya, Ustaz. Ada alif lamnya cantum. Kemudian bito atillahi nakirah atau ma'rifat? Al-Ghifari, masih Al-Ghifari ya. Satu-satu aja. To'ati sama Allahi. Gimana tuh? Makrifat, Ustaz. Ma'rifat. Kenapa ma'rifatnya? Karena isim yang disandarkan. Disandarkan ya. To'ah disandarkan kepada
Allahi. Allahi isim ma'rifat. Nama. Oke, berikutnya Farihan. Farihan. Nakira ma'rifat. Gifari. Farihan. Nakiro, Muhtabitan. Muhtabitan. nakiro, Nakira. Ala dawami. Ad-dawami. marifat. Ma'rifat. Ma'rifatnya kenapa? Ada alif lam. Ada alif lam. Naam, ahsantum. Lala. Coba Lala. Ya Ustadz, Yazidu. Ini apa yazidu ini? Isim atau fi'il? yazidu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Naam. Farahuhu. Farahuhu ini nakiro apa ma'rifat? Makrifat, ya makrifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada hunya, domir. Ada domir hu ya, disandarkan kepada isim Iya, domir. isim domir. Naam. Wa irtibatuhu. Irtibatuhu nakiro apa ma'rifat? Makrifat, Kenapa? karena disandarkan pada isim domir, sama kayak sebelumnya. Oke. Ala mamaril ayami. Nakira apa ma'rifat? Makrifat, Kenapa? karena ada alnya, Disandarkan kepada isim disandarkan pada yang ada isim alnya. yang ada alnya. Naam. Ahsantum. Berikutnya, Muammar Zaki. Coba Nggih, Ustaz. Muammar Lagi Zaki. nggih. Dari mana Muammar Zaki? Baru masuk tadi ya? Nggih, baru selesai sholat asar di Samarinda. Oke. Dari mana? Samarinda ya? Samarinda. Al-amilu. Nakira ma'rifat. Ma'rifah Kenapa? karena dengan alif lam. Alif lam. Ah. Bi maksiatillah kebaliknya. Bi maksiatillahi. Nakira ma'rifat. Ma'rifat karena apa eh, apa mudhof apa disandarkan dengan alif lam. Disandarkan kepada kata yang ada alif lamnya Alif atau lam nama ya. nama nggih. Kata Allah itu bisa nama atau juga bisa yang ada alnya. Tarihun. Tarihun nakirah, Mahmumun. maumumun nakirah. Nakira. La yazalu yazdadu tarahuhu. Tarahuhu. Tarahuhu ma'rifat karena dia Ma'rifat. ada hu domir disandarkan dengan Oke. domir. Wa ghammuhu. Ma'rifah karena disandarkan Ma'rifat. dengan domir. Ila ghairi nihayatin. Ghairi Eh, nihayatin. Ma'rifah. Kenapa? Apa nakirah Nakira. Kenapa? eh, karena dia tidak. Oh, ini ma'rifat saja kepada ilah. Ini nakiro ya, karena Nakirah. Oh, ya. disandarkan kepada isim nakiro. Jadi kalau Ah, ya. isim disandarkan kepada isim nakiro, dia masih tetap nakiro, belum menjadi ma'rifat ya. Cuma litakhsis bukan litarif. Oh, Oke, ahsan tuh. Berikutnya Zufar. iya, Ustaz. Ikhtar. Ikhtar ini isim atau fi'il? Il amar, Ustaz. Fi'il amar. Oke. Li nafsika. Nafsika nakiro ma'rifat. Ma'rifat, Ustaz. Karena
disandarkan dengan domir anta. Oke. Rahimakallahu. Rahimaka apa ini? Isim atau fiil? Fiil Ustaz. Fiil apa? Fiil madhi. Fiil madi. Allahu Allahu isim nakira ma'rifat. ma'rifah karena nama. Oke. Madumta fi daril ikhtiyari. Daril ikhtiyari. Nakira ma'rifat. Ma'rifah Ustaz. Karena dari ikhtiar disandarkan pada isim ma'rifah yang ada alif lamnya atau kemasukan huruf jar. Kemudian bukan karena kemasukan, karena disandarkan. Kemudian Kepada al-ikhtiar karena ada alif lam. alif lam. Ma. Ma ini isim apa? Ma isim eh, bukan isim ini Ustaz. Ya, Isim musul bukan. isim mausul ini ya. Berarti ma'rifat apa nakira? Ma'rifah, ma'rifah. Ma'rifah ya. Isim mausul dari lain alladzi, juga ada ma, ada man. Ya. Kalau ma menunjukkan benda, barang. Kalau man menunjukkan orang. Kemudian yanfa'uha. Yanfa'uha isim atau fi'il? Fi'il Ustaz. Fi'il Fi'il. mudhari. Sore ya. Oke, kemudian al-amru. Al-amru ma'rifah karena ada alif lam. Alif lam. Ikhtiyarika. Ikhtiarika ma'rifah karena disandarkan dengan domir. Ya. Oke. Berikutnya Agung. Nah, Ustaz. Oke. Muqaddimatul muallifi. Nakira Muqaddimatu ma'rifat. muqaddimatu nakira al-muallif yang ma'rifat yang disandarkan. Berarti Isim kalau nakira jadi satu. Kalau disatukan, berarti nakira ma'rifat. ma'rifat. Nah, oke. Alhamdu Alhamdu ma'rifat. ma'rifat. Lillahi Ma'rifat. Rabbil alamina. Ma'rifat. As-salatu Ma'rifat. wassalamu Ma'rifat. ala sayyidina Ma'rifat. Muhammadin Eh, Ma'rifat. sayyidil awwalin Ma'rifat. wal akhirin Ma'rifat. wa ala alihi Ma'rifat. wa sahbihi Ma'rifat. wa man Waman eh man isim eh si mausul isim ya, si masalah. mausul ma'rifat ya. Ihtada bihadyihi Ma'rifat. ila yaumiddini. Ma'rifat. Ma'rifat. Naam. Ahsantum. Kemudian sekarang kita identifikasi isim mufrad, tasniyah, jamak taksir. Ya, kalau ada jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, kita identifikasi ya. Fahadza Zaki. Hadza ini mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Mufrad. Al-kitabu Mufrad. isim mufrad. Huwa isim apa ini? Isim domir. Al-mujalladu Ma'rifah.
Isim apa? Isim mufrad, tasniyah atau Ini jamak? isim mufrad. Isim mufrad. Al-awalu Isim mufrad. kitabi Isim mufrad. fikhi Mufrad. as-sunnati. Mufrad. Ya, ahsan. Ya. Berarti kalau isim mufrad tanda rofaknya dengan apa? Dhammah. Dhammah. Nasabnya, Fathah. hajarnya, Kasrah. kasroh. Oke. Ahsan. Berikutnya sufar. Ada sufar? Ada Ustaz. Wahua. Isim apa ini? Isim dhamir Ustaz. Dhamir. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni. Oke. Yatanawalu. Yatanawalu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Dore. Masaila. Masailah jamak taksir. Sama taksir. Mufradnya apa ini? Mufradnya eh, mas'ulun. Soal. Mas, mas'ulun. Mas'alah tuh. Mas'alah Mas'alat. tuh. Ya. Minal fikhi. Minal fiqhi. Min huruf jar. Al fiqhi isim ma'rifah dan mufrad. Isim mufrad. Al-islami. Islami mufrad. Makrunatan. Kurunatan mufrad. Biadillatiha. Adillati. Adillah. Jamak. Sama apa? Jamak taksir. Taksir. Mufradnya apa? Dalilun. Dalilun. Naam. Ahsan. Sorihi. Tarihi mufrad. Al-kitabi. Isim mufrad. Sahihi. Isim mufrad. As-sunnati. Isim mufrad. Wa mimma. Manya apa ya? Mimma. eh, ma, ma Isim mausul. mausul. Isim mausul ya. Mausul. Ajma'at. Fi'il madi. Nanti ya. Al-ummatu. Ummatu mufrad. Mufrad. Naam. Santum. Berarti tadi ada yang banyak isi mufrad jamak taksir. Ada jamak taksir ya, tidak banyak tapi ada. Iya. Naam. Berikutnya Pak Agung. Pak, Eh, Afwan Ustaz, sini lagi azan Ustaz. oh ya, nggak kedengaran ya. Ustaz. Oke, yang lain aja dulu. Al-Kifari. Ya, Ustaz. Eh, Qad. Apa ini qad ini? Isim fi'il huruf. Enggak. Fi'il. Huruf ya. Wa-nya juga huruf. Wawu huruf, qadnya huruf. Harfun litahqiq. Uridot. Uridot apa ini? Isim Jamak atau fi'il? taksir. Mm-mm. Isim atau fi'il? Uridot. Fi'il. Fi'il. Ya. Yusrin. Yusrin. Isim mufrad. Suhulatin. Isim mufrad, Ustaz. Wabastin. Isim mufrad. Pasti abin. Isim apa? Isti'abin. Isim mufrad. Isim mufrad ya. Likathirin. Isim mufrad. Mimma. Ma. Mausul. Yahtaju.
Yahtaju isim afil. Maaf Ustaz agak nge-lag. Yahtaju fiil atau isim. Fiil mudhari Al muslimu. isim isim mufrad. Tajannubi. Fiil mudhari Tajannubi. Tajannubi berarti masdar ya. Berarti isim ya. Isim mufrad ya. isim mufrad. Zikri. Fiil Zikri isim ya. Zikri ini masdar berarti isim. Jadi kalau masdar kita sebut isim aja ya. Al khilafi isim mufrad. isim mufrad. Naam. Zikruhu Isim mufrad. isim mufrad Isim ya. domir. Isim mufrad ma'rifat. Ma'rifatnya dengan mudhof Isim domir. kepada domir ya. Oke. Berikutnya eh lala ya. Ya, Ustaz. Al-kitabu Isim mufrad. fi mujalladatihi. Hmm, fiil. Mujalladat ada alif dan ta di akhir tuh. Oh, Jamak mu'annas salim. oh itu kamu anak salim. Ya, ada alif dan ta di akhir. Mustami'atun. Hmm, Mustami'atan. hmm, isim. Isim apa? Mufrad, tasniyah, Ini jamak. Isim isim mufrad. mufrad ya. Yu'ti. Yu'ti fiil. Suratan. Hmm, isim. Isim mufrad. Sahihatan. Isim mufrad. Lil fiqhi. Isim mufrad. Al-islamiyyi. Isim mufrad. Alladhi. Alladzi itu apa tadi ya? Isim isim isyarah apa? Isim mausul. Isim mausul ya. Isim mausul. Iya, iya. Ba'atha. Bahasa fiil. Fiil madhi. Allahu. Fi, isim. Isim apa? Isim mufrad. Muhammadan. Isim mufrad. Ya, paham ya? Iya. Oke. Agung. Agung tadi yang belum tanya. Siapa tadi yang belum tadi? Ya, Agung ada? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak Yai, saya mau nanya tadi tentang yang ma'rifah kalau dia disandarkan dengan apa isim ma'rifah tadi. Mungkin karena mungkin saya terlambat tadi.
Ya, yang ini ya, yang keenam ya. Jadi isim ma'rifat diantaranya adalah yang disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifat yang 5 di atas. Jadi kalau disandarkan kepada isim yang ada alnya, itu juga sudah menjadi ma'rifat. Kayak berarti di sini kitabul ustadi. Disandarkan kepada nama yang nomor 2 ya. Muhammad Ali berarti kitabu Muhammadin atau kolamu Muhammadin. Kemudian disandarkan kepada kata ganti atau isim domir. Seperti Hmm. kita buka atau waladuhu. Ya, ini berarti disandarkan kepada isim domir. Disandarkan kepada kata tunjuk. Isim isyarah. Seperti contoh kolamu hada. Disandarkan kepada isim mausul. Berarti kolamul ladzi. Yaitu itu sudah menjadi isim ma'rifat. Jadi isim yang disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifat. Tetapi kalau yang disandarkannya itu bukan isim ma'rifat atau yang disandari itu isim nakiroh, maka dia masih tetap nakiroh. Contoh umpamanya kolamu rojulin. Hadza kolamu rojulin. Ini pulpennya seorang laki-laki atau orang laki-laki. Nah, ini masih tetap nakiro, masih tetap umum, belum menjadi ma'rifat. Hanya idofahnya itu, penyandarannya itu hanya untuk mengkhususkan saja, lebih khusus dia daripada kolamun. Kolamun saja, hadza kolamun itu lebih umum. Ketika hadza kolamu rojulin itu lebih khusus, ditaksis, tapi tidak menjadikan kata itu menjadi ma'rifat, belum sampai menjadi ma'rifat. Artinya nanti ketika disifati ya, maka sifatnya harus nakiro. Jadi kenapa kita belajar nakiro ma'rifat itu? Salah satu fungsinya adalah ketika eh, disifati nanti, ketika ada sifatnya, maka eh, sifatnya itu harus sama, apakah nakiroh atau ma'rifat. Seperti itu. Kalau yang di tulisan tadi, yang goiri tadi, yang mohon apa ya? Setelah ini, waktu kita baca tadi. Nah, di sebelumnya, Ya, yang eh, Hoirini mana nih? Hayatin nih. Ya, Ah, ya, betul. Bila goiri. Oh, karena, ya. ya itu kan masih nakiroh tuh. Nihayatin kan udah ada Ya, alnya. ya. Berarti ini nakirah karena sebabnya karena bersandar kepada Nakiroh ya. nakirah juga, Ya, goiri. Syukran, Kiai. oke. Jadi di sini umpamanya ya, hmm, apa yang menjadikan ada sifat yang enggak di sini. Oh, enggak ada di sini, enggak ada. Nanti mungkin. Siapa tadi yang belum tadi? Yang belum? Agung? Sudah ada Agung? 6. Ada lagi pertanyaan? 3 Ustaz. 6.
Tafadhol. Eh, dalam pembelajaran ini, apa kunci utama yang bisa mempermudah kita dalam belajar ini, Ustaz? Ya, yang pertama identifikasi kata ya. Itu yang paling pokok. Makanya saya eh, untuk ya, khususnya yang intermediate ini identifikasi kata tanda i'rab itu merupakan pokok. Apakah itu isim ma'rifat, isim nakirah, isim mabni, isim mu'rab, ya, tanda i'rabnya apa, itu yang pertama. Karena kalau itunya tidak bisa, susah nanti ke depannya. Baru setelah itu identifikasi kalimat, identifikasi kalimat atau tarkib. Jadi kalau ada susunan nakiroh ma'rifat, itu berarti mudhof ilaih, ya gitu. Kalau ma'rifat itu seperti sifat, ya, jadi sifat bacaannya harus sesuai dengan yang disifati. Ya, jadi setelah itu baru identifikasi tarkib. Ya, sekarang ini kita masih identifikasi kata. Insya Allah mulai besok kita identifikasi tarkibnya. Nah, setelah itu harus banyak praktek. Ya, jadi praktek itu mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi jam terbang. Semakin banyak antum banyak baca kitab, praktek sendiri, itu semakin cepat antum bisa baca kitab. Saya dulu juga begitu ya, dari kitab pertama kali yang saya buka itu, saya ingat kitab Fikih Sunnah karangan Said Sabiq. Itu saya masih belum banyak ngerti, tapi saya coba saja. Di perpustakaan ada namanya Fikih Sunnah karangan Said Sabiq. Nah, itu baca saja, selabrak saja, salah benar nomor dua. Kemudian baru buka kamus. Ya, jadi banyak baca dan banyak buka kamus. Karena kita pasti eh, awal-awal itu kesulitan memahami memahami kalimat, tidak tahu artinya. Tapi dengan buka kamus kan gampang ya. Kalau sekarang banyak kamus-kamus aplikasi bisa dimanfaatkan. Kamus Arab Indonesia, kalau antum klik di Play, Play Store ya, atau di aplikasi itu Arab Indonesia keluar tuh. Itu bisa sangat membantu. Ada 5 kamus kalau nggak salah di situ. Ada kamus Al-Ma'ani, ada beberapa kamus yang tergabung dalam aplikasi Arab Indonesia, kamus Arab Indonesia. Nah, itu harus banyak, banyak buka kamus. Antum jangan apa namanya, oh sekarang sudah ada AI, tidak perlu buka kamus. Ya, AI kalau antum sendirian gimana? Atau antum lagi jalan, masa harus menggunakan AI kan? Sudah. Jadi jangan terpancing dengan aplikasi AI. Apalagi kita kan ingin bisa baca kitab sendiri, ya. Jadi harus dari kita sendiri. Ya, memang harus agak susah sedikit, ya ada usaha lah, ada upaya, tapi insya Allah tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, saya kira itu mungkin. Insya Allah nanti mulai besok kita akan eh, mulai diidentifikasi kata atau kalimat ya. Tarkib, identifikasi tarkib.
Kalau sekarang ini berarti masih pengantar aja. Masih pengantar. Mulai besok insya Allah kita masuk ke bab-bab atau rumus-rumus pentingnya. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk sekarang. Untuk belajarnya apakah tetap jam 3 atau setengah 4? Mungkin lebih ini Mungkin kira-kira bisa kan sesudah akhir, Ustaz. setengah 4 ya, setelah asar. Kalau di sini asar jam 3 sih, jam 3 kurang. Terserah, kalau memang tetap seperti sekarang jam 3, kita sesuai jam 3. Kalau mulai setengah 4 boleh, biar lebih namanya ada yang belum asar mungkin. Terserah, saya siap aja. Kalau jam 3 sebagaimana sekarang juga tidak ada masalah. Bagaimana? Apa tetap jam 3 apa? Jam 3.15 menit. Ustaz. Jam 3.15 ya. Oke. Nah, saya kira itu ya untuk rekamannya nanti bisa dilihat di grup ya. Jadi saya share biasanya ke grup. Barangkali ada yang mau pelajari kembali apa yang sudah kita pelajari. Bisa nanti lihat di rekamannya. Naam, ilahun aulan, walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jazakallah khair.